gimana kabarnya di rumah? Bu Guru harap kalian tetap sehat ya dan tetap semangat di rumah untuk belajar. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang organ pada tumbuhan dari materi struktur dan fungsi pada tumbuhan. Untuk itu, selamat menyaksikan ya. Struktur dan fungsi tumbuhan. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar, batang, dan daun. Dengan nilai sekolah kita adalah peserta didik menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran daring. Organ pada tumbuhan. Bagian yang pertama akan Bu Guru bahas adalah struktur dan fungsi akar. Fungsi akar yang pertama adalah untuk melekatkan tumbuhan ke substrat atau tanah. Berikutnya, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan, dan ada beberapa tumbuhan menjadi alat perkembangan vegetatif, yaitu umbi akar. Contohnya pada singkong dan wortel. Nah, ini adalah struktur dari akar. Lapisan yang pertama disebut dengan epidermis. Kemudian ini ada rambut akar yang berfungsi untuk penyerapan air ya, penyerapan air dan zat hara. Berikutnya adalah struktur dan fungsi pada batang. Yang pertama adalah untuk menopang atau menegakkan tubuh tumbuhan, kemudian mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, menyimpan cadangan makanan, dan pada beberapa tumbuhan ini menjadi alat perkembangan vegetatif, yaitu umbi batang dan stek. Nah, ini adalah struktur dari batang. Yang sebelah kiri ini struktur batang dikotil atau berbiji dua, dan yang sebelah kanan ini monokotil atau berbiji satu. Organ tumbuhan berikutnya yaitu daun. Fungsi daun yang pertama adalah tempat terjadinya fotosintesis, kemudian melakukan transpirasi atau penguapan saat suhu lingkungan panas. Kemudian mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ini adalah struktur dari daun. Organ berikutnya yaitu bunga. Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan. Nah, di bunga ini memiliki alat kelamin jantan yang disebut dengan benang sari dan alat kelamin betina yang disebut dengan putik. Di bunga itu terjadi proses reproduksi atau perkembangbiakan. Bunga juga memiliki perhiasan berupa mahkota dan kelopak. Fungsinya adalah untuk menarik binatang seperti lebah untuk membantu penyerbukan. Berikutnya adalah fotosintesis. Ya, fotosintesis itu terjadi di daun, tepatnya di jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan spon atau jaringan bunga karang. Berikutnya, fotosintesis ini adalah proses pembentukan glukosa dan oksigen dengan menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Nah, ini adalah proses dari fotosintesis. Cahaya matahari ditambah dengan karbon dioksida dan ditambah dengan air akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Ya, ini adalah reaksi fotosintesis seperti ini ya. Reaksi kimianya seperti ini. Karbon dioksida ditambah dengan air dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil akan menghasilkan glukosa atau gula dan oksigen. Untuk tulisan kimianya seperti ini.
Nah, reaksi fotosintesis ini dibagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama adalah reaksi terang. Nah, pada reaksi terang ini, klorofil menangkap energi cahaya dan menghasilkan energi. Kemudian, pemecahan air menjadi oksigen. Reaksi gelap yaitu pembentukan glukosa dengan menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi terang. Setelah kalian menyimak materi pembelajaran tadi, sekarang Bu Guru akan memberikan kalian latihan soal. Soal yang pertama adalah sebutkan masing-masing 5 contoh tumbuhan dikotil dan monokotil. Yang kedua, sebutkan 2 tumbuhan yang mengalami modifikasi batang dan sebutkan fungsinya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan karakteristik daun, pisang, dan rumput termasuk kelompok tumbuhan monokotil atau dikotil. Jelaskan. Nah, ini kalian kerjakan di buku tugas IPA kalian dan nantinya hasilnya akan kalian kirimkan ke GCR. Ya, untuk itu Bu Guru akhiri pertemuan kali ini. Tetap sehat, tetap belajar di rumah dengan semangat. Sampai jumpa lagi.